Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat TV. Selamat malam teman-teman semua. Nah, kali ini kita kedatangan paket lagi dari Shopee seperti biasa ya. Paketnya lumayan besar, nggak besar-besar banget, tapi ini ringan ya. Isinya apa? Ya teman-teman udah tahu lah isinya apa. Isinya itu router teman-teman, router dari Totolink. Sebelum saya bongkar paketnya, bagi teman-teman yang baru mampir ke channelnya Sahabat TV, silahkan klik subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Silahkan klik like kalau misalnya teman-teman suka sama videonya. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari router buat drone. Nah, jadi seperti yang udah saya bikin videonya sebelumnya, sudah saya upload terkait video drone SJRC ya. Saya di video itu bilang handphone saya itu nggak support wifi 5 GHz ya teman-teman. Dia masih pakai wifi 2,4 yang standar. Dan sempet galau juga, bingung apa harus beli handphone baru apa enggak ya kan. Beli handphone kan ya kali ya, kan lumayan juga harganya gitu loh. Nggak cukup 1 juta kan kalau misalkan beli handphone baru. Nah, alternatifnya saya beli router Totolink. Ini saran dari teman-teman yang lain ya, yang pakai drone JJRC juga. Kita sambil bongkar paketnya ya, sambil kita jelasin. Jadi Totolink ini fungsinya nanti buat repeater, atau Totolink ya, mereknya Totolink ini fungsinya nanti buat nge-repeater sinyal dari drone ke handphone ya teman-teman, buat FPV nya, karena kan handphonenya itu belum support Wi-Fi 5, jadi nggak bisa. Makanya saya pakai repeater ini buat FPV ya, bukan buat kontrol. Kalau misalkan kontrol kan dari remote langsung, ini buat FPV nya, makanya pakai Totolink. Katanya sih bisa ya teman-teman. Jadi nanti Totolink ini router ini dia merubah wifi dari drone yang frekuensinya 5 GHz ke 2,4 gitu. Nah, Totolinknya itu tipenya itu AC 1200. Sebelumnya saya juga pernah unboxing, pernah bongkar paket Totolink. Cuman dia yang biasa ya, yang 2,4 yang seperti ini. Kalau ini 2,4 GHz, yang ini udah dual band. Jadi dia bisa 2,4, bisa 5 GHz gitu. Untuk harganya sendiri ini sekitar 200 ribuan. Ya, 216.000. Cuman saya dapat cashback dari Shopee-nya ya 200.000 lah. Paketannya seperti ini, Totolink the smartest network device. Jadi ini untuk sementara aja, karena handphone saya kan buat ngedrone SJRC F11 Pro yang kemarin kita bongkar itu nggak support Wi-Fi 5 GHz, jadi saya beli ini dulu selagi nunggu handphone baru. Jadi ya lumayan lah. Ini juga banyak dipakai sama pilot-pilot drone itu buat buat supaya FPV-nya tuh jauh, karena kan setiap handphone itu Wi-Fi 5-nya yang 5 GHz-nya itu banyak ya mereknya ya. Merek handphone itu kan banyak. Otomatis jangkauan dari handphone tersebut juga macam-macam, ada yang jauh, ada yang pendek gitu kan. Setahu saya yang jauh itu, yang bagus itu mereknya ada di Realme kalau misalkan buat FPV. Kalau Samsung, Redmi itu katanya sih jaraknya itu pendek-pendek gitu. Makanya kebanyakan pilot drone itu dia supaya FPV-nya jauh itu dia pakai repeater. Nah, tujuan saya bukan itu beli repeater ini. Tujuan saya buat mengconvert sinyal dari drone ini, diambil sama repeater yang 5 GHz. Nah, sama repeater ini dirubah ke 2,4 buat connect ke handphone Infinix Note 7 Lite gitu. Langsung aja kita buka, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Sebenarnya fungsi repeater ini untuk internet ya teman-teman, bukan untuk drone ya. Karena berhubung kita memanfaatkan alat yang udah ada, makanya ini kebanyakan dipakai untuk repeater drone.
Jadi seperti ini paketannya yang kita dapat itu, totolingnya, device-nya seperti ini. Ini kecil ya, ini compact lah, bisa disimpan di tas SJRC-nya, nggak terlalu gede, bentukannya seperti ini. Kemudian kita dapat apalagi di sini, ada kabelan, ini cat 5i pasti warna putih. Kemudian ada adaptor, outputnya 9 volt 2 ampere, dan pastinya nanti kalau misalkan kita bawa drone kemana-mana, otomatis kita harus butuh adaptor yang portable ya teman-teman. Nanti kita bikin deh videonya. Jadi masa kita harus nyari listrik kan ya. Udah kayak gini aja paketannya, cuman kartu garansi seperti biasa. Ya cukup ya. Jadi nanti totoling ini seperti tadi bilang, fungsinya itu buat ngeripit, untuk mengulangi sinyal dari WiFi 5 GHz yang dikeluarkan oleh drone, nanti ditangkap oleh FPV ini, kemudian disebarkan gitu loh. Biar FPV ya bukan jarak. Kalau misalkan jarak itu dia tergantung dari remote sama drone-nya. Karena kita yang bahas ini sekarang kita FPV-nya gitu loh. Nah, berhubung saya handphonenya 2,4, otomatis nanti repeat sinyal yang dipancarin oleh totoling ini, yang totoling dual band ini, yang ASIS 1200, dia mancarinnya sinyal 2,4, bukan sinyal 5 giga, bukan sinyal 5 GHz gitu ya. Ya seperti itu teman-teman, paketannya seperti ini. Ya langsung aja kita setting ya teman-teman, gimana caranya ngehubungin totoling ini ke drone buat jadi FPV, nanti buat dipancarin ke handphone ya teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu pastinya drone-nya kita harus buka dulu. Nah, ketika posisi drone sudah terbuka, jangan lupa gimbalnya, tutup gimbalnya, pengaman gimbalnya ini dibuka ya. Karena kalau misalkan nggak dibuka, kelupaan, nanti takutnya rusak teman-teman, karena dia nantinya akan nyala. Setelah itu, teman-teman langsung hubungin aja totoling ini ke adaptornya. Seperti ini. Dia akan nyala. Cuman di sini totoling itu kayaknya ini suatu kelemahan ya, karena dia LED-nya cuma satu, jadinya kita nggak tahu indikator apa nantinya. Nah setelah seperti ini, biar lebih enak settingnya, nanti kita setting pakai handphone ya teman-teman. Di sini ada tombol reset, ada reset sama WPS. Karena kita fungsinya di sini cuma buat ngeripit sinyal drone, otomatis kita reset dulu biar ke settingan pabrik dulu ya. Kita pencet aja, kita tahan. Nah nanti dia berkedip, otomatis dia udah ngeriset gitu. Sebenarnya gampang banget cara menghubunginya. Setelah ini di reset, setelah kita reset ke mode awal, kita nyalain drone nya teman-teman. Nah ketika sudah dinyalain drone, otomatis si drone ini langsung mencari sinyal dari remote, karena di sini dia lampunya ini berwarna. Berhubung kita nggak konekin ini ke remote, kita akan langsung setting totoling ini ke sinyal FPV dari drone-nya. Nah setelah itu kita langsung ke settingan handphonenya teman-teman. Ya kita langsung setting aja di handphonenya. Ini saya pakai Infinix Note 7 Lite yang frekuensi Wi-Fi-nya itu 2,4 GHz. Nah setelah tadi kita sudah nyalakan totolingnya dan drone-nya, langsung kita masuk ke Wi-Fi di handphone ya teman-teman. Nah di sini ada Wi-Fi yang terdeteksi totoling A720R. Nah ini WiFi dari totolingnya, kita masuk saja, kita langsung konekin ke totoling ini. Nah sebelum teman-teman lanjut,
teman-teman pastiin dulu udah install aplikasi dari SGRC-nya, SGF Pro. Teman-teman bisa download di Play Store. Nah, setelah connect ke Totolink, silahkan teman-teman ke Chrome. Teman-teman bisa masuk ke itotolink.net. Otomatis nanti dia akan masuk ke sistemnya Totolink tadi. Untuk password di sini kita pakai password admin karena passwordnya belum dirubah. Kalau misalkan teman-teman mau rubah passwordnya silahkan setelah setting nanti. Kemudian login, ini kita exit aja. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Teman-teman jangan pusing ini setelah ini kayak gimana, karena kita di sini cuman setting hanya untuk nge-repeat sinyadron, otomatis nggak terlalu banyak settingan. Kecuali kalau misalkan teman-teman pakai repeater Totolink ini sesuai dengan kegunaannya, entah itu apa namanya dalam mode client, mode WSP dan lain sebagainya untuk internet ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik aja operation mode yang di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa pilih repeater mode. Otomatis dia akan searching, dia akan men-scan WiFi yang ada di sekitar dia. Nah, di sini bisa terlihat yang nomor 1 itu ada WiFi SGF Pro. Nah, ketika kita lihat di WiFi handphone, dia nggak ngedeteksi WiFi dari drone karena frekuensinya 5 GHz. Berhubung kita sudah masuk ke sistemnya Totolink, dia akan terbaca teman-teman. Kita pilih aja di sini, kemudian next. Nah, pada menu wireless, teman-teman bisa aktifin 5 GHz atau juga enggak aktifin, karena kalau misalkan wireless 5 GHz ini diaktifin, otomatis Totolink juga akan memancarkan 5 GHz. Kalau misalkan memang teman-teman nggak perlu 5 GHz dari Totolink itu dipancarkan, teman-teman dimatikan saja, kemudian klik next. Nah, ketika teman-teman di wireless yang kedua, di sini 2,4 GHz, teman-teman aktifkan di sini karena nanti Totolinknya itu bakal mancarin wireless itu dengan frekuensi 2,4 GHz yang nanti bakal di-connectin ke handphone. Kemudian klik save. Kita nunggu dia nge-save settingannya. Cukup itu aja sih settingannya, nggak perlu macem-macem ya teman-teman, gampang banget. Ini kita tunggu sampai selesai, nanti juga dia akan nge-restart sendiri dan otomatis dia akan connect sendiri nantinya. Ya, dia putus karena dia nge-restart Totolinknya itu, nanti dia connect sendiri. Kalau misalkan emang nggak connect, teman-teman bisa connect manual di sini. Nah, dia akan muncul lagi, kita klik aja. Nah, tersambung, tidak ada internet karena memang Totolink ini tidak kita pakai untuk internet gitu. Ini sudah selesai teman-teman settingannya. Nah, teman-teman bisa keluar langsung dan posisinya sudah connect ya ke Totolink. Setelah ini teman-teman buka aja langsung aplikasi SGF Pro. Nah, seperti ini. Pada bagian ini teman-teman pilih kontrol dan otomatis dia akan connect ya. Teman-teman bisa lihat FPV-nya di sini sudah connect ya. Dan ini, nah ini gimbalnya dia udah bekerja. Nah, ini Totolink yang tadi kita nyalain. Seperti itu teman-teman. Jadi gampang, nggak susah, nggak ribet ya cara ngehubunginnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini indikator remote di bagian atas ini merah. Kenapa? Karena drone ini posisinya tidak connect ke remote control gitu loh. Oke, cukup tutorialnya. Teman-teman pasti bisa connectin Totolink ini ke drone ya. Sebenarnya nggak harus Totolink yang tipe ini ya.
cuman memang yang paling murah harganya ya Totolink yang 1200 ini. Oke, udah settingannya ya teman-teman, ini udah connect. Dan kalau misalkan emang nanti ini dimatiin terus kita nyalain lagi di lain waktu ya, di tempat lain, dia udah otomatis connect ya teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk setting ulang, nggak usah disetting ulang ketika nanti ini dimatiin terus kita nyalain lagi, karena dia udah otomatis connect. Jadi nanti posisi handphone langsung connect ke Totolink di sini. Mungkin cukup sekian videonya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya masalah sama seperti saya, punya drone 5 GHz tapi teman-teman handphonenya tidak mendukung. Teman-teman bisa pakai cara yang seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.